Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gue hari Sabtu malam ya. Sebenarnya jujur, tadinya gue tidak ada planning hari ini tuh ingin bikin konten untuk hari Ahad. Karena sebenarnya sudah ada konten yang gue persiapkan, yaitu adalah vlog sih sebenarnya. Insya Allah akan tayang setelah video ini. Tapi karena ya gue pikir ada, apa ya, gue baca-baca komen ya kan, terima kasih yang sudah komen. Menanyakan, Bang, kira-kira ada nggak sih, atau ada beberapa pertanyaan gue lupa ya. Intinya soal masalah rekomendasi ala gua ya, untuk pemain yang free transfer, pemain gratisan kurang lebih yang kontraknya habis musim ini yang mungkin bisa diambil oleh Manchester United karena so far Manchester United sudah banyak melepas pemain dengan status free transfer juga kan. Mungkin ada beberapa yang bisa diambil. Menurut gue ini cukup menarik untuk gue bikin topik apa namanya ngobrol ringan malam ini ya. Tapi sebelumnya gue juga ingin, karena ada beberapa di komen menanyakan, Bang, mana posternya Ralf Rangnick? Apa karena dia sudah tidak? Enggak sih, sebenarnya ada dua hal kenapa sekarang gue ganti United We Stand. Nomor satu, karena bingkainya kebetulan jatuh karena cantolannya kurang begitu kuat ya, jadi akhirnya jatuh, drop. Yang kedua, nggak kemana-mana, tetap gue punya di sini karena ini sebenarnya adalah majalah ya, Inside United. Ralf Rangnick waktu jadi interim manager Manchester United, dan tentu saja gue punya respect yang besar juga kepada Ralf Rangnick, seperti gue punya respect yang besar juga kepada semua mantan manajer dari Manchester United. Jadi nggak mungkin kalau gue buang ya, pastinya gue simpen. Cuman pastinya gue juga sekarang ini sedang mencari apa ya, poster atau mungkin cover dari majalah atau apapun yang terkait dengan Erik ten Hag, Erik ten Hag yang belum ketemu nih. Jadi gue masih cari-cari. Nanti kalau sudah ketemu, insya Allah pastinya akan gue pasang insya Allah di sini ya. Oke, langsung aja ke ngobrol ringan soal masalah topik kali ini ya. Siapa sih pemain free transfer? Well, kalau gue bicara, sebelum gue masuk ke bicara siapa-siapa aja, ingin gue batasin dulu seperti biasa. Gue kalau ngomong soal masalah ya apa namanya pemain ya, rekomendasi ini dan itu, gue batasin 3 deh ya. Dan seperti biasa ini gue ambil sumbernya dari Transfermarkt ya, transfermarkt.com. Di situ ada soal masalah pemain yang kontraknya habis musim panas ini. Ada 3 seperti biasa. Langsung gue awali dengan ini nih. James Tarkowski, pemain Inggris, pemain belakang, center back ya. Menurut gua dia cukup oke. Memang bukan di level yang elite, katakanlah demikian ya. Tapi menurut gua selama beberapa musim di Burnley mampu membuat pertahanan Burnley ini cukup kokoh ya dengan level permainan atau level dari klub Burnley itu sendiri. Musim ini memang Burnley terdegradasi, tapi kalau dilihat dari rekor kebobolannya, menurut gua ya tidak seburuk kontestan lain, bahkan kontestan lain yang apa namanya yang stay, katakanlah demikian, di Premier League. Bahkan Burnley kalau di head to head dengan Manchester United kebobolannya, nah bisa dilihat sendiri. Balik lagi James Tarkowski, menurut gua ya dia punya peran yang vital, sentral juga di belakang, dan posisinya sebagai center back menurut gua kalau seandainya kita jadi melepas Axel Tuanzebe ataupun juga Eric Bailly, bisa dijadikan pelapis bagi pemain-pemain yang ada di center back utamanya. Sebut saja Raphael Varane yang baru saja cedera juga kan bersama timnas Prancis, Victor Lindelof maupun juga Harry Maguire bisa menambah persaingan di sana. Dan menurut gue status sebagai mantan pemain Burnley, atau masih jadi pemain Burnley sekarang ya, masih jadi pemain Burnley, pemain Inggris pula, menurut gue ini juga cukup menarik, dimana kita bisa menggait ya dengan murah, bahkan gratis ya kan. Ini adalah heat maps dari seorang James Tarkowski musim ini ya. Dia selain ada di depan gawang, bisa dilihat dia juga lebih agak ke tengah sedikit ya, ke daerah gelandang bertahan. Menurut gua statistiknya juga cukup oke. Nah, yang menarik kalau dari Transfermarkt, James Tarkowski ini juga diminati atau dirumorkan ya oleh Aston Villa, Everton, bahkan tim kaya baru Newcastle United.
Sekali lagi menurut gua dari banyak pemain yang statusnya gratisan, katakanlah demikian ya, James Tarkowski ini bisa dijadikan salah satu menurut gua nih, sekali lagi nih opini gua ya, untuk diambil di Manchester United. Usia juga menurut gua juga sudah cukup matang ya, 29 tahun. Nah, pemain kedua siapa? Ini menurut gua Christian Eriksen, pemain Denmark berusia 30 tahun yang memperkuat Brentford. Kalau dilihat secara statistik, bukan statistik sih ya, di SofaScore posisi dari seorang Christian Eriksen, dia bisa menempatin banyak posisi, sayap kanan, ya kan, gelandang serang, gelandang tengah, bahkan gelandang bertahan. Konsistensi, passing dan juga playmaking, dia betul-betul seorang playmaker yang handal. Kualitas passingnya pun juga bagus. Sempat kemarin Euro ada permasalahan di jantungnya kan, tapi sudah selesai. Bahkan ketika dia memperkuat Brentford selepas jeda musim dingin ya, itu pengaruhnya luar biasa banget. Brentford bisa sampai selamat ya, bahkan merengsek ke atas ke papan tengah. Penampilannya menurut gue cukup luar biasa bersama Brentford, bukan saja secara individu, tapi juga mampu mengangkat permainan tim itu sendiri di bawah asuhan Thomas Frank pastinya ya. Ini adalah heat maps dari seorang Christian Eriksen, lebih banyak beroperasi di sayap kiri. Gue secara pribadi juga menyaksikan secara langsung di Old Trafford bagaimana Christian Eriksen ini menurut gue sangat excellent. Kualitas-kualitas umpannya, kualitas-kualitas bola mati terutama yang diambil oleh Christian Eriksen ini cukup bagus, cukup tinggi, cukup prima ya. Bahkan dia sudah bisa memperkuat tim nasional Denmark, dan penampilannya juga menurut gue luar biasa bersama dengan tim Dynamit Denmark ya. Yang menarik ini adalah tim yang pernah diperkuat oleh Christian Eriksen terakhir sebelum Brentford memperkuat Inter Milan, tapi jangan lupa sebelumnya dia memperkuat Tottenham Hotspur ya, dalam jangka waktu cukup panjang juga. Menurut gua ini juga salah satu sisi plus dari seorang Christian Eriksen, di mana dia sudah terbiasa dengan gaya sepak bola Premier League Inggris. Yang menarik lagi, dan itu gua lingkarin, adalah dia pernah memperkuat Ajax, bahkan dari Ajax U19. Dia tahu kultur Ajax seperti apa, kultur Belanda seperti apa. Bahkan kalau tidak salah dia pun juga fasih berbahasa Belanda ya. Menurut gua ini bisa jadi sisi positif banget bagi Manchester United yang tentu saja akan dimanajeri, agak beribet, seorang Belanda ya, yaitu adalah Erik ten Hag, dan berasal dari Ajax pula. Menurut gua ini merupakan kombinasi yang cukup bagus dan cukup menarik ya. Dan oleh karena itulah gue merekomendasikan Christian Eriksen ini diangkut saja lah. Toh kita juga baru saja kehilangan Juan Mata kan di posisi tengah, yang mungkin kurang lebih posisinya sama kayak Christian Eriksen, sama-sama kreatif, tidak neko-neko, nggak suka cari sensasi di luar lapangan. Dan menurut gue sekali lagi ini bisa menjadi tambahan kedalaman squad, penambahan kualitas bahkan ya di lini tengah dari Manchester United. Langsung aja, jadi sudah ada dua, Tarkowski dan juga Christian Eriksen. Siapa pemain ketiga, pemain terakhir yang gue rekomendasikan? Ini dia, Adnan Januzaj, pemain berusia 27, berkebangsaan Belgia, terakhir memperkuat Real Sociedad ya. Dia tentu saja mantan prodigy dari Manchester United, terutama di, kalau tidak salah, masa-masa akhir dari seorang Sir Alex Ferguson. Sempat sering dimainkan di zamannya David Moyes, tapi ketika Louis van Gaal datang, Louis van Gaal tidak begitu cocok dengan Adnan Januzaj, oleh karena itulah langsung dilepas ya. Pernah sempat ke Borussia Dortmund, Sunderland, dan terakhir diambil secara permanen oleh Real Sociedad. Pemain ini tipikal pemain sayap, bisa bermain di sayap kanan maupun sayap kiri, tapi lebih dominan di sayap kanan, daerah kanan. Ini juga bisa dilihat dari heat maps-nya dia musim lalu bersama dengan Real Sociedad. Nah, menurut gua Adnan Januzaj yang sekarang ini sudah lebih matang, sudah lebih dewasa dibandingkan dengan dulu ketika masih pertama kali di Manchester United, di mana memang dia butuh banget yang namanya jam terbang, yang itu tidak bisa diperoleh terutama di zamannya Louis van Gaal. Di zamannya David Moyes tentu saja sulit ya, karena dia sebenarnya masih dalam tahap perkembangan. Tapi dengan goncangan yang terjadi di klub di zamannya David Moyes, tentu saja sulit bagi dia untuk bisa karena pressure atau tekanan itu cukup tinggi selepas Sir Alex selesai pensiun, dan terutama di zamannya David Moyes. Oleh karena itulah menurut gue perkembangan dari atau development dari Adnan Januzaj sendiri juga
tidak bisa mulus-mulus saja sebagai pemain muda pada saat itu. Nah, balik lagi, penampilannya dia di Real Sociedad menurut gua lebih matang ya. Tentu saja Real Sociedad bukan tim besar di La Liga, tapi apa yang dilakukan bersama dengan Real Sociedad menurut gua cukup bagus. Sempat bertemu juga kan dengan Manchester United kalau tidak salah musim lalu di Europa League, dan menurut gua penampilannya pada saat itu juga cukup menonjol. Oleh karena itulah menurut gua tidak ada salahnya untuk dikembalikan lagi ke Old Trafford dengan status gratisan ya, untuk bisa memperkuat tim utamanya di sisi kanan. Tentu saja sekarang ini di sisi kanan ada seorang Elanga, ada pemain muda Facundo Pellistri juga contohnya kan, Pellistri, atau bahkan seorang Jadon Sancho yang bisa dirubah dari kanan maupun ke kiri. Sisi sayap serang Manchester United juga menurut gue cukup perlu diperkuat ya. Kita juga kehilangan beberapa pemain kan yang menghuni posisi tersebut, utamanya di free transfer yang kemarin kan, sebut saja seorang Jesse Lingard maupun juga Edinson Cavani yang bisa dipemainkan di daerah sayap, utamanya sayap kanan. Dan menurut gue sekali lagi penambahan kedalaman squad itu perlu, dan Adnan Januzaj menurut gue dengan status gratisannya kenapa tidak untuk bisa didatangkan. Tentu saja kalau kita bisa mendatangkan pemain-pemain premium itu bagus ya, tapi tentu saja kalau harganya terlalu mahal juga menurut gue ya jangan juga ya. Memang segala keputusan menurut gue nantinya ada di Erik ten Hag. Gue paham betul atas hal tersebut. Gue juga berharap 100% pemain yang datang ini betul-betul atas rekomendasi dari seorang Erik ten Hag yang diproses lebih lanjut oleh John Murtough. Jangan seperti yang sudah-sudah. Tapi sekali lagi seperti judul gue ya, ini cuma opini gue, subjektifnya gue. Kalau ada 3 pemain free transfer yang kira-kira bisa diambil di Manchester United ya, siapa saja? Itu tadi James Tarkowski, Christian Eriksen, dan juga Adnan Januzaj. Bagaimana teman-teman di rumah? Ada nama lain? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat berakhir pekan. Selamat hari Ahad. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.